SDGs. Ikhtiar yang kami lakukan di sini di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia atau di Kampung SDGs Sukorejo Bangsal Sari ini, kami melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah harakah fikriyah, gerakan pemikiran. Kita harus terus mensosialisasikan tentang pentingnya pencapaian tujuan-tujuan SDGs yang 17 itu. Yang kedua adalah harakah tatbiqiyah. Kita memberikan program-program yang realistis kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah harakah istiqra'iyah atau riset penelitian. Dalam konteks di dunia Islam, ketika kami mengkaji tujuan SDGs itu sangat sesuai dengan maqasidus syariah, dengan tujuan syariat, maka kami berinisiatif bersama teman-teman membuat buku fikih SDGs bekerja sama dengan Bappenas. Nah, salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan SDGs menurut kami adalah memanfaatkan fungsi masjid. Ada 4 fungsi masjid ini. Yang pertama adalah Baitullah sebagai tempat beribadah kepada Allah. Kita mengajak masyarakat supaya beragama. Kalau di lingkungan Islam, masjid. Kalau di lingkungan Kristen, tentu gereja. Kalau di lingkungan Hindu dan agama-agama lain, sesuai dengan tempat ibadahnya masing-masing. Nah, untuk masjid, di sini kami kenalkan dengan istilah yang pertama adalah Baitullah. Pertama, Baitullah, tempat ibadah. Yang kedua adalah Baitul Quran wal Almi, tempat membaca Al-Quran, kajian Al-Quran dan keilmuan. Yang ketiga adalah Baitul Mal. Jadi kita bisa memanfaatkan Islamic Social Finance berupa zakat, infak dan sedekah melalui masjid. Oleh karena itu di masjid, kalau di bawah Basnas itu UPZ, kalau di bawah Lazisno itu JUBSIS. Bisa kita bentuk di sini. Di masjid ini kita bisa memfungsikan Islamic Social Finance untuk kepentingan masyarakat du'afa. Kemudian yang keempat adalah Baitul Muamalah. Masjid ini kita jadikan tempat human relation, tempat di mana kita berinteraksi antar satu dengan yang lain. Nah, sehingga masyarakat di lingkungan masjid akan mengetahui kondisi masyarakat sekitar masjid. Apakah dia kelaparan? Apakah dia sakit? Apakah dia punya musibah? Disinilah perlu menciptakan ta'awun, sikap tolong-menolong di antara sesama masyarakat, dan bagaimana tujuan-tujuan SDGs itu bisa tercapai di situ. Terutama yang terpenting, karena kita hidup di negara Republik Indonesia yang plural, kita harus memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak memiliki wawasan yang eksklusif. Bahwa mereka tidak hanya bisa bergaul dengan antar sesama umat Islam, tapi bagaimana mereka harus juga bisa menerima pergaulan antar etnis, antar suku, antar agama. Inilah yang penting sehingga kita bisa membuat kemaslahatan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan menjaga kebinekaan, persatuan, kebersamaan. Inilah yang disebut dengan masyarakat yang inklusivitas. Terima kasih.